Kembali lagi bersama saya di rumah curhat. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di suatu kota. Pada suatu sore hari, terlihat seorang pemuda yang berjalan mondar-mandir di depan sebuah rumah makan. Ia menunggu sampai keadaan di rumah makan tersebut benar-benar sudah sepi. Dengan malu-malu, ia pun masuk ke dalam restoran atau rumah makan tersebut. Kemudian pemuda itu berkata, "Tolong sajikan saya semangkok nasi putih." Sepasang suami istri yang menjadi pemilik rumah makan ini memperhatikan pemuda ini hanya meminta semangkok nasi putih. Dan si pemuda ini sama sekali tidak memesan lauk. Ketika pemuda ini menerima nasi putih, ia berkata perlahan, "Bolehkah menyiram sedikit kuah sayur di atas nasi putih saya?" Istri pemilik rumah makan berkata pada anak muda ini sambil tersenyum, "Ambil saja yang engkau suka, tidak perlu membayarnya." Dalam hati pemuda ini, dia berpikir, "Oh, ternyata kuah sayur itu gratis di warung ini." Setelah menghabiskan nasinya, pemuda tersebut lalu memesan semangkok nasi putih lagi. Dengan tersenyum ramah, pemilik rumah makan ini berkata, "Semangkok pasti tidak akan cukup untukmu, anak muda. Kali ini saya akan memberikan lebih banyak lagi nasinya. Bukan, saya akan membawa pulang untuk besok saya jadikan bekal atau makan siang di sekolah," kata pemuda ini. Mendengar perkataan pemuda tersebut, pemilik rumah makan berpikir bahwa pemuda ini tentu dari keluarga yang kurang mampu. Dan demi belajar menuntut ilmu, ia datang ke kota ini. Mungkin anak muda ini mencari uang sendiri untuk sekolahnya. Kesulitan dalam keuangan itu sudah pasti, pikir dari pemilik warung ini. Tanpa berpikir panjang, si pemilik rumah makan lalu menaruh sepotong daging dan sebutir telur yang disembunyikan di bawah nasi putih tersebut. Kemudian pemilik warung ini langsung membungkus nasi putih tersebut, sehingga secara sepintas yang terlihat hanyalah sebungkus nasi putih saja. Dan langsung diberikan kepada si pemuda tersebut. Istri dari pemilik rumah makan itu mengetahui bahwa suaminya sedang membantu pemuda ini. Namun yang dia sama sekali tidak mengerti, mengapa daging dan telur tersebut harus disembunyikan di dalam nasi yang dibungkus tadi. Suaminya kemudian membisikkan kepada istrinya, "Jika pemuda ini melihat kita menaruh lauk di dalam nasinya, tentu dia akan merasa kita seperti bersedekah kepadanya. Harga dirinya pasti akan tersinggung, dan mungkin lain kali dia tidak akan datang lagi ke sini. Jika dia ke tempat lain,
membeli atau meminta makanan. Mungkin saja orang lain tidak mungkin bisa memberinya, walaupun hanya semangkok nasi. Istrinya berkata kepada suaminya, "Engkau sungguh baik hati, sudah menolong orang, masih menjaga harga dirinya." Sepasang suami istri muda ini merasa gembira sekali dapat membantu orang lain. "Terima kasih, saya sudah selesai makan." Kemudian pemuda ini pun mengambil bungkusan nasinya dan berpamitan kepada pemilik rumah makan tersebut. "Besok datanglah lagi. Engkau harus tetap semangat," kata pemilik rumah makan ini sambil melambaikan tangan dalam perkataan yang bermaksud mengundang pemuda ini untuk besok jangan segan-segan lagi untuk datang ke sini. Setiap sore pemuda ini datang ke rumah makan mereka sama seperti biasanya. Setiap hari hanya makan semangkok nasi putih dan membawa pulang sebungkus untuk bekal keesokan harinya. Sudah pasti nasi yang dibawa pulang setiap hari terdapat lauk yang berbeda yang tersembunyi di dalam nasi putih tersebut. Sampai akhirnya pemuda ini lulus sekolah. Dan selama 20 tahun, pemuda ini tidak pernah muncul lagi di rumah makan tersebut. Pada suatu hari, ketika suami istri ini sudah berumur lebih dari 50 tahun, pemerintah melayangkan sebuah surat bahwa rumah makan mereka harus digusur. Tiba-tiba kehilangan mata pencahariannya dan mengingat anak mereka yang disekolahkan di luar negeri yang perlu biaya setiap bulannya. Hal itu yang membuat suami istri ini berpelukan menangis, dan pastinya mereka sangat terpukul akan hal itu. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang memakai pakaian bermerek, ya seperti orang penting lah. Kelihatannya ia seperti seorang direktur dari salah satu perusahaan. "Apa kabar? Saya adalah wakil direktur dari sebuah perusahaan. Saya diperintahkan oleh direktur kami untuk mengundang kalian membuka kantin di perusahaan kami," kata pemuda ini. "Perusahaan kami telah banyak menyediakan semuanya. Kalian hanya perlu membawa koki dan keahlian ke tempat yang sudah kami sediakan. Keuntungannya akan dibagi dua dengan perusahaan." Itu kata wakil direktur tadi. "Siapakah direktur perusahaan Anda?" tanya mereka, suami dan istri ini. "Mengapa begitu baik terhadap kami? Saya tidak ingat telah mengenal seseorang begitu baik dan mulia seperti direktur Anda ini." Kembali terheran-heran si pemilik rumah makan yang suami dan istri ini. "Direktur kami paling suka makan telur dan dendeng buatan kalian," kata wakil direktur ini. "Hanya itu yang saya tahu. Yang lain silakan kalian tanya sendiri kepadanya ketika kalian bertemu dengannya nanti." Lanjut
dari seorang wakil direktur ini. Akhirnya pemuda yang hanya makan semangkok nasi putih itu muncul. Dia menceritakan perjalanan hidupnya. Setelah bersusah payah selama 20 tahun, akhirnya pemuda ini dapat membangun kerajaan bisnisnya atau perusahaannya yang sekarang telah menjadikannya seorang direktur yang sukses. Dia merasa kesuksesannya pada saat ini adalah berkat bantuan sepasang suami istri ini. Jika mereka tidak membantunya dulu, tidak mungkin dia dapat menyelesaikan kuliahnya dan menjadi seseorang yang sukses seperti saat ini. Setelah berbincang, suami istri ini pamit hendak meninggalkan kantornya. Lalu pemuda ini berdiri dari kursinya dan dengan membungkuk dalam-dalam ia berkata pada mereka, "Semangat ya, di kemudian hari perusahaan tergantung pada kalian. Sampai bertemu besok," kata pemuda ini. Mungkin nilai yang diambil atau didapat dari cerita tersebut, kebaikan hati suami istri ini ketika menolong si pemuda tadi, itu sungguh-sungguh dengan tulus dan tanpa pamrih. Tidak pernah terbesit dalam bayangannya bahwa mereka akan mendapatkan balas budi dari si pemuda ini di kemudian hari nanti. Keinginan yang tulus ketika kita membantu orang lain tentunya tidak perlu diikuti dengan hasrat bahwa sewaktu-waktu orang tersebut akan membantu kita kembali atau akan membalas kebaikan kita. Karena seperti kalimat di salah satu pepatah, apa yang ditanam itulah yang dituai. Ketika menanam kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan hal yang baik pula. Tetaplah berbuat baik dan tetaplah menolong orang lain. Itu dari saya.